Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Arif Firmansyah dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil makalah kami, yaitu mitigasi bencana gunung meletus dengan studi kasus letusan gunung Lewatopi di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat buat Pak Henry, saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, latar belakang. Indonesia adalah negara yang terletak di cincin api Pasifik, sebuah zona dengan aktivitas seismik dan vulkanik yang sangat tinggi. Kondisi geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Keberadaan gunung berapi meskipun seringkali menjadi daya tarik geowisata dan menyediakan tanah yang subur, juga menyimpan potensi bencana alam yang dahsyat, yaitu erupsi gunung berapi. Erupsi ini dapat menimbulkan banyak dampak yang luas dan merusak, mulai dari semburan abu vulkanik, awan panas, guguran lava, hingga aliran lahar dingin yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, mitigasi bencana gunung meletus menjadi aspek krusial dalam upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia. Mitigasi bukan hanya sekedar respon pasca bencana, melainkan serangkaian sistematis yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Pendekatan mitigasi yang komprehensif melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik gunung berapi, sistem peringatan dini, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi erupsi. Makalah ini membahas secara mendalam mengenai teori mitigasi bencana gunung meletus, mencakup berbagai strategi dan langkah-langkah yang dapat diimplementasikan untuk meminimalkan risiko. Selain itu, sebagai studi kasus konkret, makalah ini akan meninjau letusan gunung Lewatopi di NTT. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada karakteristik dan dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung tersebut, yang diharapkan dapat memberikan gambaran jelas mengenai implementasi teori mitigasi di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam penanganan bencana vulkanik di Indonesia. Adapun rumusan masalah, yaitu ada 2 pertanyaan. Bagaimana implementasi teori mitigasi bencana gunung meletus yang mencakup fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana diterapkan dalam letusan gunung Lewatopi di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, ada apa saja upaya mitigasi yang dilakukan untuk menghadapi letusan gunung berapi. Tujuannya untuk mengetahui implementasi teori mitigasi bencana gunung meletus yang mencakup beberapa fase. Yang kedua, ada untuk mengkaji apa saja peluang dalam penerapan strategi mitigasi bencana pada letusan gunung Lewatopi. Untuk bab 2 pembahasannya, pengertian mitigasi bencana gunung meletus. Menurut Sioton 2006, mitigasi adalah segala sesuatu yang meliputi jenis yang luas dari perhitungan yang dilakukan sebelum suatu kejadian terjadi, yang mana akan mencegah korban sakit, cedera, dan meninggal, serta mengurangi sekecil-kecilnya dampak kehilangan harta benda. Rencana mitigasi pada umumnya meliputi kemampuan untuk memelihara fungsi, desain bangunan, lokasi bangunan di luar zona bahaya, terus kemampuan esensial bangunan, proteksi dari bagian dari suatu bangunan, asuransi, edukasi publik, peringatan, dan evakuasi. Mitigasi dilaksanakan sebelum, sesudah, dan sebelum terjadinya suatu bencana. Untuk bencana gunung meletus sendiri, salah satu tindakan mitigasi bencana gunung meletus adalah melakukan peringatan dini bencana gunung meletus. Bencana erupsi gunung berapi merupakan bencana alami yang tidak mungkin dicegah dari sumbernya. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pembangunan melalui upaya untuk mengurangi risiko bencana. Komponen penting manajemen bencana adalah mitigasi. Pentingnya dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana yang sewaktu-waktu akan terjadi. Pasal 1 angka 9 UU RI nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mendefinisikan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Manfaat dari dilakukan mitigasi bencana antara lain untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat dapat hidup aman dan bekerja dengan aman. Untuk 2.2 dilanjutkan dengan teman saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sadipan Putra, NIM 111000137. Saya akan menjelaskan bab 2 dari makalah kita. Bab 2 isinya tentang bagaimana implementasi teori mitigasi bencana gunung meletus yang mencakup fase pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Saya akan menjelaskan ini di
diterapkan pada satu kasus, yaitu letusan gunung Lewatobi di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada mitigasi prabencana. Nah, fase ini merupakan yang paling krusial dalam mengurangi dampak. Fokus utamanya adalah pencegahan dan peningkatan kapasitas. Pertama, pemetaan kawasan rawan bencana atau disebut KRB. Identifikasi area-area yang berpotensi terkena dampak erupsi seperti zona bahaya awan panas, aliran lava, guguran bebatuan, dan hujan abu. Nah, pemetaan ini menjadi dasar dalam penyusunan tata ruang dan kebijakan pembangunan di sekitar gunung. Yang kedua ada sistem peringatan dini atau Early Warning System atau disingkat menjadi EWS. Pemasangan alat pemantau aktivitas gunung berapi seperti seismograf, altimeter, GPS, dan pemantau gas vulkanik. Data dari alat-alat ini dianalisis oleh para ahli vulkanologi untuk menentukan status gunung dan mengeluarkan peringatan dini jika terjadi peningkatan aktivitas. Yang C, pendidikan dan sosialisasi masyarakat. Jadi pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tentang karakteristik bahaya gunung berapi, tanda-tanda erupsi, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara, dan cara penyelamatan diri. Serta simulasi dan latihan evakuasi berkala sangat penting untuk melatih kesiapsiagaan. Ada penataan ruang dan tata guna lahan. Nah, ini mengatur pembangunan permukiman dan fasilitas vital agar tidak berada di zona bahaya tinggi dan membangun infrastruktur tahan gempa dan erupsi. Yang terakhir, penyusunan rencana kontingensi. Nah, ini merumuskan rencana tindakan yang jelas dan terkoordinasi antara berbagai pihak pemerintah, daerah, BPD, TNI atau Polri, relawan masyarakat untuk menghadapi skenario terburuk erupsi. Nah, yang kedua ada mitigasi saat bencana atau respons darurat. Nah, fase ini itu berfokus pada tindakan cepat dan tepat saat erupsi terjadi. Yang pertama ada evakuasi mandiri dan terkoordinasi. Kedua, penyediaan bantuan kemanusiaan seperti pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara. Yang ketiga, pengamanan area bencana. Ini biar warganya itu kembali ke memastikan tidak ada warga yang kembali ke zona bahaya. Dan yang terakhir ada komunikasi informasi bencana, memberikan informasi yang akurat dan terjadi kepada masyarakat melalui berbagai media gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, mitigasi pasca bencana atau rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di fase ini itu tujuannya untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terkena dampak dan lingkungan setelah bencana. Yang pertama ada penilaian kerusakan dan kerugian. Nah, ini itu diidentifikasi seberapa tingkat kerusakan fisik, infrastruktur, dan kerugian ekonominya. Nah, yang kedua ada rehabilitasi pemulihan. Nah, fungsi-fungsi dasar masyarakat dan lingkungan seperti perbaikan fasilitas umum, pembersihan area terdampak abu vulkanik, dan pemulihan secara psikologis. Yang ketiga ada rekonstruksi pembangunan. Nah, infrastruktur dan pemukiman yang rusak dengan mempertimbangkan standar keamanan dan mitigasi bencana di masa depan. Yang D, yang keempat dan terakhir ini, evaluasi dan menganalisis efektivitas upaya mitigasi yang telah dilakukan dan mengidentifikasi pelajaran berharga untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi Gunung Lewatobi ini merupakan salah satu gunung berapi aktif yang terletak di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Gunung ini memiliki dua puncak, Lewatobi laki-laki dan Lewatobi perempuan, yang sering menunjukkan aktivitas vulkanik. Salah satu letusan yang signifikan terjadi pada periode akhir tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurmaulid dengan NIM 11122000143. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman kami. Apa saja dampak letusan gunung berapi dan upaya mitigasi yang dilakukan untuk menghadapinya. 1. Dampak letusan yang terjadi meliputi hujan abu vulkanik. Seburan abu vulkanik terbawa angin dan menyebabkan hujan abu di beberapa desa di sekitar lereng gunung, bahkan hingga ke kota Larantuka dan Adonara. Hujan mengganggu jarak pandang, pernapasan, dan aktivitas pertanian. Kemudian ada awan panas guguran. Terjadi luncuran awan panas guguran yang mengarah ke arah timur laut, meskipun jangkauannya tidak terlalu jauh dari puncak. Kemudian ada lava pijar. Teramati guguran lava pijar yang mengarah ke lereng timur laut menimbulkan kekhawatiran akan potensi perluasan aliran. Kemudian ada evakuasi penduduk. Peningkatan status dan potensi bahwa bahaya menyebabkan ribuan warga dari desa-desa di lereng gunung harus mengungsi ke tempat evakuasi yang disediakan pemerintah daerah. Kemudian ada mitigasi yang dilakukan untuk menghadapi letusan Gunung Lewatobi.
1. Upaya peringatan dini. PVMBG secara aktif memantau aktivitas gunung dan mengeluarkan status serta rekomendasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan secepat terkait evakuasi. Kemudian, evakuasi penampungan. Pemerintah daerah bersama BPBD, TNI, dan Polri segera mengkoordinasikan proses evakuasi warga ke posko pengungsian. Posko dilengkapi dengan kebutuhan dasar seperti tenda, makanan, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Kemudian, sosialisasi dan komunikasi. Informasi terkini mengenai status gunung dan langkah-langkah yang harus diambil terus disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran termasuk radio, pengeras suara, dan media sosial. Kemudian ada bantuan kemanusiaan. Organisasi sosial dan pemerintah menyalurkan bantuan logistik kepada para pengungsi. Kemudian, apa saja tantangan dalam penerapan strategi mitigasi bencana dalam letusan Gunung Lewotobi? Adapun beberapa tantangan dalam mitigasi letusan Gunung Lewotobi. 1. Akses dan topografi. Kondisi geografis Flores Timur yang berbukit dan infrastruktur jalan yang terbatas di beberapa daerah dapat menyulitkan proses evakuasi dan distribusi bantuan. Kemudian ada mata pencaharian masyarakat. Mayoritas masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi adalah petani. Letusan mengganggu aktivitas pertanian dan berdampak pada mata pencarian mereka, sehingga dibutuhkan bantuan jangka panjang untuk pemulihan ekonomi. Kapasitas pengungsian meskipun sudah ada posko pengungsian, kapasitas dan fasilitas yang memadai untuk menampung ribuan pengungsi dalam jangka waktu lama seringkali menjadi tantangan. Kemudian yang terakhir ada informasi dan hoaks. Penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks dapat menimbulkan kepanikan atau ketidakpercayaan kepada masyarakat terhadap informasi resmi, sehingga komunikasi yang efektif dan kredibel sangat penting. Bab 3 atau penutup. Kesimpulannya, mitigasi bencana gunung meletus merupakan serangkaian langkah strategis yang dilaksanakan sebelum, saat, dan setelah terjadinya erupsi untuk mengurangi risiko dan dampak terhadap manusia, lingkungan, serta ekonomi. Studi kasus letusan Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa implementasi teori mitigasi telah dilakukan secara komprehensif, mencakup pemetaan kawasan rawan bencana, sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, serta evakuasi dan penanganan pengungsi. Meskipun upaya mitigasi telah berjalan, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kapasitas tempat pengungsian, serta penyebaran lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan sistem komunikasi publik, serta pendekatan berbasis masyarakat untuk mewujudkan mitigasi bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1.